Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu 13 September 2020 dengan tema Hidup Bersama Bagi Kemuliaan Allah. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristina Manginte MTH. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati pikiran kita memulai ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita masuk dalam Mazmur beralasan. Mari sama-sama kita buka Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca kalimat yang keluar dan Bapak Ibu sekalian membaca kalimat yang masuk ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Mari saudara-saudara sedang jemaat kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan dan mengaminkan akan ke-10 firman Tuhan yang disampaikan kembali kepada kita sekalian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan Allah telah berfirman. Hallelujah.
Saudara-saudara, dengan sepenuh hati, mari kita membuka jiwa dan raga kita di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berita anugerah memenuhi kita sekalian dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan nats persembahan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayatnya yang kelima. Mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari NKB 134 ayat yang pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita
berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Allah atas segala kemungkinan yang baik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan sebagian yang ada pada milik kami. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat berdaya guna di dalam kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga yang masih ada pada kami Tuhan, dan biarlah itu menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, persembahan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya. Saatnya mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan bagian-bagian bacaan kita. Bacaan yang pertama dari Kejadian 50 pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bacaan kedua dari Roma 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan bacaan Injil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Baik saudara-saudara, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang memelihara kami dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari baru, hari yang Engkau kuduskan bagi kami sekalian. Kami kembali bersama-sama menghimpunkan diri kami, walaupun masih di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami sungguh bersuka cita untuk bersatu dengan Tuhan, dan bahkan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua yang ada di gedung gereja ini. Memberkati kami hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dan memberkati semua alat-alat yang kami pakai. Biarlah semuanya menopang kami untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bapa di sorga, ampuni segala salah dosa kami. Dan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan pertama kita dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf
ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, "Demi aku hidup," demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah bangkit berdiri sidang jemaat, mendengarkan Injil Kristus Yesus dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pula harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan, Kure Sumanga Puang. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Hari ini kita akan berada dalam sebuah tema, hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebuah lagu yang digubah dalam Mazmur 133. Dari syair ini ada satu semangat yang hendak dimunculkan oleh pemazmur kepada kita sekalian, yaitulah semangat untuk membina kehidupan bersama dalam keluarga, atau di dalam masyarakat, atau di dalam komunitas-komunitas lain, misalnya di tempat pekerjaan kita, ataukah juga dalam persekutuan pelayanan. Sebab saudara bersaudara dan hidup rukun damai, itulah bagian utama dalam kehidupan kita sebenarnya. Karena itulah pemazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Betapa bahagianya hidup kita ini saudara-saudara, jika semuanya bisa hidup dalam rukun dan damai. Namun terkadang rukun dan damai itu tidak terwujud. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah jika lebih besar hati kita ini dikuasai oleh rasa iri hati, cemburu, dendam, khawatir, takut, dan semacamnya. Ternyata hal-hal ini saudara-saudara sangat kait-mengkait, seperti mata rantai yang melilit sehingga sangat sukar untuk keluar dari dalam jika itu sudah merasuk dalam diri seseorang. Hal ini juga terjadi dalam keluarga Yakub yang kita baca dalam bacaan kita ini. Waktu itu saudara-saudara,
kita melihat cerita klasik bagaimana perlakuan saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya. Bahwa saudara-saudaranya sangat cemburu kepada Yakub, kepada Yusuf. Oleh karena Yusuf mendapat kasih setia yang sangat istimewa dari ayahnya Yakub atau Israel. Dan itu berpuncak saudara-saudara ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, sehingga saudaranya mengatakan, wah, dia menganggap dirinya raja dan kita akan menyembah. Dan itu bisa kita baca saudara-saudara dalam Kejadian 37 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Inilah yang membuat saudara-saudaranya melakukan tindakan dengan cara menyingkirkan Yusuf dari tengah-tengah keluarga mereka. Namun apa mau dikata saudara-saudara? Kalaupun saudara-saudaranya merancang atau mereka-reka hal yang tidak baik, tapi ternyata Tuhan justru mereka-reka merancang hal yang baik dalam diri seorang Yusuf. Mimpi Yusuf saudara-saudara jadi kenyataan. Saudaranya harus mengakui hal itu, bahwa Yusuf benar-benar menjadi seorang raja, menjadi seorang penguasa. Dan itulah sesungguhnya yang membuat saudara-saudaranya sangat takut. Jangan-jangan Yusuf membalas dendam kepada kita. Jangan-jangan ia membunuh kita, apalagi setelah ayah kita meninggal. Rasa khawatir itulah yang sangat menghantui diri saudara-saudara Yusuf. Karena itu mereka mencari alasan. Lalu kemudian mereka mengutus orang-orang untuk menjumpai Yusuf ketika ayah mereka sudah meninggal, bahwa kiranya mereka mendapat pengampunan. Nah, saudara-saudara, dalam pandangan dari saudara-saudara Yusuf ini bahwa hubungan keluarga mereka akan hancur. Dan itu betul-betul menghantuinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara Yusuf tidaklah demikian yang ada dalam pikiran Yusuf. Kita akan belajar dari iman seorang Yusuf. Yang pertama saudara-saudara, kalau Yusuf mau, ia bisa menjadikan saudara-saudaranya sebagai budak yang bisa diperlakukan seenaknya. Itu masih mending saudara-saudara kalau mereka diperlakukan seperti budak. Tapi kalau Yusuf memerintahkan supaya saudara-saudaranya dibunuh, maka inilah yang menjadi puncak atau akhir dari kehidupan keluarga mereka. Tetapi ternyata tidak demikian saudara-saudara. Di sinilah letak keanehan yang dilakukan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Ternyata Yusuf memilih sesuatu yang tidak populer dalam pemikiran saudara-saudaranya. Bahwa justru Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, dan lebih daripada itu, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bayangkan saudara, inilah yang sangat luar biasa, yang bisa dikatakan aneh dalam pandangan saudara-saudaranya. Dan jika kita melihat, menyimak Injil yang kita dengarkan pada saat ini dalam Matius 18 ayat 21, menarik sekali tentang masalah pengampunan ini. Ketika itu Petrus datang kepada Yesus dan bertanya tentang pengampunan. Petrus memulai dengan angka-angka. Sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Dalam pikiran Petrus, mengampuni sebanyak 7 kali, entah dalam 1 minggu ataupun kalau 7 kali dalam 1 hari, itu luar biasa sekali saudara-saudara. Karena memang sangat susah untuk selalu mengampuni. Dan dalam pandangan Petrus, ini hal yang perlu diacungkan jempol jika seseorang bisa mengampuni 7 kali, entah dalam 1 minggu atau dalam 1 hari. Namun Yesus menjawab lain saudara-saudara. Yesus mengatakan bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam ayat 22 pembacaan Injil kita saat ini saudara-saudara.
Pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali ini memiliki makna yang sangat tidak terbatas, saudara-saudara. Coba ada di antara kita yang bisa menghitung 70 kali 7 kali. Maknanya sesungguhnya adalah bahwa pengampunan itu tidaklah bisa bermain pada angka-angka. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa ampunilah saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak menghitung-hitung kesalahan saudara-saudaranya, tetapi yang ia tahu, ia harus mengampuni. Dan ia tahu bahwa tugas menghakimi bukanlah tugasnya, seperti dalam Roma pembacaan kita. Karena itu ia berkata, "Allahkah aku?" Artinya dia tahu bahwa menghakimi itu adalah hak Allah dan bukan hak Yusuf. Yang ia tahu, saudara-saudara, ialah bahwa Yusuf harus mengampuni saudara-saudaranya. Sekali lagi, ini yang sangat luar biasa dari Yusuf. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa Yusuf sangat peduli dengan kehidupan persaudaraan. Kehidupan persaudaraan, kehidupan bersesama itu jauh lebih besar daripada kekuasaannya, daripada popularitasnya yang ia alami pada saat itu. Karena itu ia berkata dalam ayat yang ke-20 dan 21 dari Kejadian 50 bacaan utama kita, saya ajak kita membaca, saudara-saudara. Di situ ia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, Yusuf sangat peduli tentang hidup saudara bersaudara. Apa makna hidup dari persaudaraan? Dan ini pun sekaligus menghapus pemikiran saudara-saudaranya yang menilai Yusuf hanya sebatas pemikiran mereka. Mereka takut oleh jalan pikiran mereka sendiri. Dan sebenarnya inilah yang diajarkan oleh orang tua kita. Biasanya mereka mengatakan, "Oh, kataku bayo-bayona." Kita menilai orang lain dengan batasan pemikiran kita. Dan saudara-saudara, penyakit ini banyak juga melingkupi kehidupan kita manusia, dan bisa juga menghinggapi saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaan yang harus kita jawab dan kita renungkan sekarang setelah menghayati semuanya ini ialah bahwa mengapa dalam hidup kita ini kasih persaudaraan dan kasih bersesama itu harus kita jalani, atau harus kita pupuk dan harus kita lakukan. Sekarang saya mau ajak saudara-saudara, coba pandang kiri, kanan saudara-saudara, atau depan, atau yang ada di belakang saudara-saudara. Siapa yang saudara lihat? Ya, tentu ada istri, ada suami. Anda bisa melihat anak-anak, Anda bisa melihat ayah atau ibu, atau siapa saja yang ada di sekitar kamu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara berada di tempat kerja, siapa yang saudara lihat? Oh, ada bos, ada staf, ada teman-teman sekerja. Maka saudara-saudara, harus kita pahami, kalau orang Manado bilang, iya, bahwa torang semua bersaudara. Orang Toraja bilang, kita semua mintu ki teto syulu nasang ki. Sekalipun kita berbeda-beda dari suku, tapi kita tahu kita adalah orang yang bersaudara. Nah, coba bayangkan saudara-saudara, kalau setiap hari, setiap saat, setiap minggu kita berjumpa dengan orang-orang itu, lalu kemudian kita akan mengatakan bahwa kamu lagi. Dan bayangkanlah saudara-saudara, jika kita bertemu dengan rekanan kerja kita, lalu kemudian kita marah, kita benci, atau kita tidak mau berbicara dengan mereka, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidaktenangan dan ketidaknyamanan. Karena itu saudara-saudaraku,
Saya mau mengajak kita sekalian untuk mengatakan dan mengaminkan bahwa pentingnya hidup bersama itu dan memupuk persaudaraan itu sangat jauh lebih baik. Ada filosofi dari Tionghoa yang kita kenal dengan filosofi Yin dan Yang. Saudara-saudara, sebuah kotak yang di dalamnya ada garis lingkaran yang menyimbolkan dua sisi kehidupan manusia. Ternyata bahwa setiap kita berada di dalam sebuah pribadi yang tidak sempurna. Sehitam-hitamnya salah satu sisi lingkaran, ada juga titik putihnya. Dan sebaliknya saudara-saudara, seputih-putihnya titik lingkaran, tetap ada titik hitamnya. Artinya dalam diri seseorang, seburuk-buruknya penilaian kita terhadap orang lain, pasti ada nilai baiknya. Dan sebaliknya juga, bahwa sebaik-baiknya seseorang, pasti ada titik yang tidak baik dalam dirinya. Itu berarti saudara-saudara bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada titik kelemahan, tetapi juga ada titik kelebihan. Dan inilah yang harus kita persatukan. Karena itu kita harus menerima saudara-saudara kita. Dan kita juga harus mengakui bahwa dalam diri kita ada juga hal-hal yang lebih, tetapi ada juga yang kurang. Karena itu saudara-saudaraku, alangkah baiknya kita memupuk rasa persaudaraan, saling memahami, saling memberi, saling menerima, saling menegur sapa. Dan jika itu bisa kita lakukan, maka disitulah kita memuliakan Tuhan kita. Muliakanlah Tuhan dengan menikmati hidup bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah sejenak kita menyatukan hati kita dengan Tuhan kita secara pribadi. Sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita ini bisa yakin sungguh seperti sosok seorang Yusuf, bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa merasakannya saudara-saudara dan memahaminya jika kita juga merasakan beratnya pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini membuang segala keraguan dan meyakini bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita pupuk hidup bersama, memupuk kasih persaudaraan dengan saudara-saudara kita, dengan saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita berpikir dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari sudut pandang kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiada lain yang harus kami ucapkan selain bersyukur kepadamu. Bersyukur untuk kehidupan dan kekuatan serta berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyediakan hari baru, hari yang Engkau kuduskan bagi kami sekalian, di mana kami boleh kembali berkumpul bersama, menyatukan diri kami dengan keluarga kami masing-masing, dengan Tuhan sendiri. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kami boleh menikmati ibadah ini sekalipun masih dalam ibadah online. Dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah pelayanan ini tetap menjadi berkat dan membawa sukacita, kekuatan dan semangat bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menikmatinya. Kami percaya Tuhan yang menguduskan semua penyembahan kami ini.
Dan demikian pula dengan persembahan-persembahan jemaat-Mu, persembahan tubuh, jiwa, dan raga, waktu, dan talenta-talenta kami, dan persembahan materi. Kami percaya dalam kasih-Mu semuanya menjadi kudus. Perkenankan kami kembali menaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh pelayanan kami dalam 1 pekan ke depan hingga pada hari Minggu lagi. Kami percaya Tuhan akan terus memakai kami, memperlengkapi kami, sehingga kami tetap semangat untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan berkenan untuk memulihkan. Bagi yang berduka, Tuhan berkenan untuk menghiburkan dan menguatkan. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan pasti membuka jalan bagi mereka. Bagi yang sedang menikmati pendidikan, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai kepada perguruan tinggi, bahkan ada yang sedang mengguguli pelajaran-pelajaran secara spesifik, Tuhan, kami tahu Engkau ada di atas semuanya. Seiring dengan penyerahan gumul kami Bapa, kami pun percaya bahwa Engkau selalu memberikan kami berkat-berkat-Mu yang membuat kami harus bersukacita dan bersyukur dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah sukacita kami dengan saudara-saudara kami jika disembuhkan dari sakit penyakit boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Jika boleh melalui hari-hari sulit, kami percaya itu karena Tuhan. Jika boleh menyelesaikan pendidikan dan boleh memasuki babak yang lebih baru lagi, kami percaya itu karena Tuhan yang memperkenankan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami serahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bahkan kami serahkan semua keluarga kami yang jauh daripada kami Bapa. Dan kami pun menyerahkan pergumulan yang masih melanda kehidupan dunia, kehidupan bangsa kami, kehidupan daerah kami, jemaat kami, dan keluarga kami. Kami berada dalam masa-masa menghadapi pandemik yang belum berakhir ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kami dan menguatkan kami untuk melaluinya. Karena itu beri kami semangat Tuhan, iman yang teguh, agar kami tetap berkarya dalam segala apa yang boleh kami lakukan. Kami percaya semuanya akan berlalu dalam perhitungan Tuhan. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk tetap setia dan sabar di dalam menghadapi semuanya. Tuhan, perkenankanlah pelayanan kami hari ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Perkenankanlah anak-anak-Mu ini, majelis gereja, tim multimedia, tim musik, dan semua yang telah mendukung kami dalam pelayanan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan terlebih menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-21. Demikian. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia.
saudara kekasih Tuhan, pergilah kembali ke tengah-tengah kehidupan dan nikmati berkat-berkat Tuhan, dan kemudian hiduplah bersesama dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mulia di tengah ibadah raya kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Kristina Manginte MTH, yang telah membawa kita dalam firman. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menyatakan karya melalui pelayanan, kantoria, organis, tim multimedia, poster, majelis gereja, jemaat toraja yang telah bertugas. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 249 ayatnya yang pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Ibadah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.